Nah, sekarang aku mau jelasin mengenai wawancaranya ini kayak gimana. Oke, jadi banyak banget yang nanyain ke aku, tes wawancaranya tolong lebih diperlengkap atau gimana gitu, Kak. Nah, sekarang aku mau jelasin mengenai wawancaranya ini kayak gimana. Jadi sebelum wawancara itu kalian kan pasti disuruh buat bikin bisnis plan. Nah, bisnis plannya ini tuh kalian harus pikirin matang-matang banget. Kayak apa ya? Mereka tuh kayak nggak mau kalau misalkan bisnis plannya itu cuman biasa banget. Misalkan produk yang kalian jual itu baju doang atau apa. Jadi dia tuh pengennya ada inovasi dari produk itu. Misalkan baju A ditambah sama produk lain gitu, dikombinasiin jadi kayak gimana gitu. Kalau aku waktu itu aku bikin baju batiknya itu tapi kayak dicampur sama kombinasi baju modern gitu. Intinya bukan kayak baju batik biasa. Nah, kalau misalkan kalian udah matang gitu ya, nggak usah khawatir karena ya dosen akan nanya seputar bisnis yang kalian jalanin aja itu kayak gimana dan seberapa yakin bisnis itu tuh bakal berjalan nantinya gitu. Jadi dia akan nanya kayak tricky, kamu kalau misalkan nggak keterima di sini itu kamu bakalan coba lagi atau gimana gitu. Jadi intinya kayak harus menekankan bahwa kita tuh emang bener-bener pengen usaha, bukan nanti malah ya udah nanti paling saya jalanin bisnis orang tua aja. Jadi intinya dia kayak nggak mau nyerah gitu loh, pengen cari mahasiswanya. Kalau misalkan itu ya coba lagi atau enggak ya emang bikin bisnis baru gitu, yang menjalankan inovasi-inovasi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang apa ya, ide bisnisnya biasa-biasa aja, takutnya nanti malah kalian akan dialihkan ke yang profesional. Jadi kan kalau yang profesional itu kayak ngikutin alur aja. Kalau sedangkan entrepreneurship itu ya kita yang harus usaha lebih banyak dan harus usaha lebih keras karena segala sesuatunya itu bakal terpengaruh sama kita. Misalkan di dalam suatu bisnis itu kan kayak ada marketing, operasional, terus human resource segala macam lah ya. Intinya kan kita kayak jadi pemilik usahanya itu, jadi harus kontrol semua bagian kayak gitulah intinya. Jadi ya tes wawancaranya ya kalian gak usah terlalu takut atau gimana, ya cuma seputar bisnis yang kalian ajuin itu loh pas kalian suruh kerjain bisnis plannya. Jadi intinya kayak gitu aja sih. Nah, cuman kalau misalkan kalian tes wawancara itu kalian ya harus sering-sering cek websitenya kayak gimana ya. Soalnya itu bakalan terus berubah ngikutin perkembangan zaman dan juga kurikulum setiap tahunnya. Soalnya kalau misalkan kalian dapet yang online kan pasti enak juga sih wawancaranya, jadi lebih rileks dan kalian gak terlalu deg-degan kayak misalkan waktu aku itu ketemu langsung sama dosen-dosennya gitu kan. Waktu itu yang nguji aku itu ada 4 orang dan semuanya itu kayak nanya tentang bisnisnya itu. Jadi ya emang bener-bener ketat banget waktu dulu. Cuman kalau sekarang nggak tahu ya. Waktu itu sampai aku tuh disuruh bawa hasilnya. Kalau aku kan cuman bawa kertas doang, tapi isinya desain bajunya gitu. Kalau teman aku ada yang sampai bawa produknya secara real. Jadi ya kalian harus persiapin aja sekiranya mengenai bisnis kalian, dan intinya kayak harus yakin sama pendapat kalian bahwa kalian tuh emang ingin berbisnis, bukan kerja di orang ataupun kayak gimana. Soalnya kalau misalkan kalian sampai terucap bakal kerja di orang, mungkin itu akan dipindahkan ke yang profesional gitu. Soalnya kalau aku lihat sekarang sih kayaknya lebih dipermudah ya dengan adanya semua akses online. Kalian tinggal kirim aja di situ wawancara, nanti mungkin secara online juga. Nah, cuman ya itu balik lagi ke kalian, jangan sampai kalian itu ragu-ragu. Misalkan pertama ditanyanya, apa kamu yakin misalkan ingin berbisnis? Iya misalkan. Tapi kalau ditanya lagi,
kamu kalau misalkan nggak keterima ini, kamu mau ngapain? Mau melanjutkan atau coba lagi, atau ikut melanjutkan bisnis gitu ya, intinya bisnis orang tua atau kerja di orang. Nah itu kalian harus pikirin matang-matang. Sebaiknya sih ya tetap konsisten pada satu jawaban, karena kalau misalkan kalian udah dipindah ke yang profesional itu akan sulit untuk pindah lagi ke CCI, bahkan nggak bisa gitu. Kalau misalkan dari yang profesional itu, waktu angkatan aku itu gampang ya, maksudnya masih bisa pindah. Nah oke deh, sekian dulu aku sharing-sharing mengenai tes wawancaranya ini. Ya intinya kalian harus persiapin matang-matang aja mengenai bisnis kalian itu kayak gimana, dan konsistensi aja sih kalau menurut aku, karena ya emang itu mereka tuh cuman pengen ngetes aja kalian itu apakah bener-bener pengen bikin usaha sendiri atau gimana. Soalnya kalau misalkan di entrepreneurship itu kalian itu harus punya mental kayak baja gitu loh. Jadi misalkan kalian berbisnis, kan nggak mungkin kalau misalkan kalian itu bisnisnya gagal terus nyerah kan, karena orang bisnis itu pasti bakalan gagal dulu gitu sebelum dia sukses. Jadi bakal gagal baru sukses, intinya kayak gitu. Jadi kayak mereka pengen tahu aja seberapa pengenkah atau inginkah kalian itu mencoba berusaha dan tetap yakin bahwa pengen jadi entrepreneur. Intinya kayak gitu aja guys. Oke, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like dan juga subscribe supaya aku bisa bagi-bagi lagi share pengalaman tentang aku di ITB itu kayak gimana. Dan see you.